ini Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Terus kalau inkubasi bisnis tadi masih debatable, tapi tidak perlu di sini karena memang Bapeda ini bukan dinas teknis. Nah, bayangan saya di sini itu teman-teman difabel di sini menghadirkan kita sebagai Pemkab itu biar kita hadir di sini. Kira-kira sing iso difasilitasi dinas iki apa sih? Nah, misalnya di tahun depan Dindakop dalam hal ini Pak Mboten bidang koperasi dan UKM Carasan. Dindakop dalam hal ini atau mungkin perindustrian dalam hal ini, kira-kira di tahun depan itu ada kegiatan apa? Sing kira-kira kanca-kanca difabel niku bisa dimasukkan. Nah, itu. Bayangan saya mboten usah sing angil, saya bayangan saya nomornya angil. Kira-kira kegiatannya apa? Terus kemungkinan bisa dimasukkan. Kemungkinan saya juga belum berani atau memastikan, atau mungkin ya ini kita tampung dulu. Kalau ada produk-produk atau pelatihan-pelatihan ini sakit kita tampung dulu Pak Edi. Kita tampung dulu, mungkin kita akan petakan kegiatan di tahun depan yang kira-kira bisa melibatkan teman-teman DBM, entah itu di Perdiva atau DBM dalam studi yang lebih besar. Terus saya sih memang tadi Dinas PMD memang masukan dari Pak Edi laras luar biasa itu. Dinas PMD karena peran PMD itu besar sangat. Insya Allah kita juga akan memfasilitasi Bapeda sebagai koordinator dalam hal ini kan sakit ya tulung DPMD iki lho nek kowe proses perencanaan iki mbok dielokno kanca-kanca di Bapeda kita insya Allah bisa seperti itu bisa. Entah itu resmi, entah itu pas wayah ngopi, Mas Edi ya piye? Mas Dwi Edi Pak maksudnya. Mas Dwi nyuntulno nek pas musren Bapeda dielokno kanca-kanca. Insya Allah bisa dan mungkin langsung menawi pas ketemu langsung saya omongkan. Insya Allah sakit. Gini mungkin harapan dari teman-teman DPM itu mengundang kita untuk menawi ada yang bisa di kegiatan-kegiatan kita, Mbak Menawi ada yang bisa diikutkan. Mbak Menawi ngoten Pak. Mbak Menawi saya salah, saya jangan dikoreksi karena ini pendapat saya pribadi dan pendapat saya pribadi belum tentu benar. Jangan ngapunten, koreksi saya kalau saya salah. Ngoten dulu. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan beberapa argumentasi yang cukup menarik nih. Ini apa sih bahasanya? Debat di sini malah saru. Memfasilitasi, dari dinas PMK yang banyak program ada pameran, ada mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya promosi tentang produk dan sebagainya. Ini nanti kalau ada event atau yang kait-kait dengan apa ya? Pameran atau promosi produk atau mungkin malah kalau bisa langsung ke ekonominya bisa langsung di sana itu nanti teman-teman yang punya produk-produk dari DPM bisa teman-teman Perdiva ini ya yang sekiranya memang layak untuk dimasukkan di programnya kegiatan UMKM nanti dimasukkan. Ya siap lah. Pameran siap juga. Ya siap lah. Siap ya. Oke, gini saya jawab dulu aja. Terima kasih ya. Jadi ya kita tidak berdebat. Saya terima kasih gitu ya. Jadi saya sini kaitannya dengan apa tadi ada bisnis, ada lagi inkubasi bisnis, kemudian ada kebijakan itu. Saya menyampaikan sebenarnya ada kesempatan seperti itu. Ya tujuannya apa? Pasalnya Pak sudah diperdakan. Insya Allah tahun ini diperdakan. Secara otomatis dari kita nanti dan ada mempersiapkan itu dan teman-teman dari UKM sendiri harus siap dengan keberadaan itu. Ini masalah dengan pelatihan, insya Allah kita ya dari kita itu juga bisa semuanya lah, bisa melatih. Hanya saja nanti kita lihat perkembangan dari DPA kami yang ada di sana itu apa. Dan untuk pelatihan ada masalah kegiatan itu yang sifatnya adalah pelatihan yang sifatnya adalah yang bersifat nanti adalah kelompok dan juga sifatnya nanti klaster ya bisa klaster atau sehingga dengan nanti bisa dilakukan. Itu juga dengan pameran-pameran lah ya sama ya dengan pameran. Panjenengan tetap punya kesempatan nanti kalau
Kalau ada pameran ya tetap kita libatkan. Ada sebenarnya jajan-jajan banyak jajan nanti yang kita lihat nanti apakah ada sudah festival di sana apa sudah dimasukkan dalam serap khusus enggak? Mungkin itu ya, jadi tidak kami bermasalah apa tidak gitu ya. Iya Pak, oke Pak. Dari Mas Danis, saya siap loh itu. Hanya saja tadi saya menambahkan ya. Ada apa namanya ada inkubasi bisnis. Itu saya masukin di dalam perda. Sehingga dengan demikian nanti justru kalau tidak ada perda ini justru memperkuat dari teman-teman kita. Jadi tidak bermasalah. Menyampaikan apa sih? Oke, terima Jadi kasih. nanti apa ya? Ada nomor dari kita ya, nanti dimasukkan dalam Inkubasi bisnis. Ya. Itu. Itu Pak. Terima kasih Pak Edi untuk materinya. Tepuk tangan untuk Pak Edi. Lanjut, Pak Priyadi sih. kami bersambung dengan Dinas PLK Pak Pri, mohon disambung untuk kaitannya nanti saya teman-teman masalah dan sebagainya. Pak Tek nanti biar penutup si paling tua bagian dungo kalian Bagian motor ya. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. juga dengan sinter ngomong. Ini sudah banyak hal yang disampaikan dari teman-teman kami dari PD. Saya hanya memperkenalkan, ya, nama saya Priyadi, singkat. Ya. Menteri wong lanang ya Priyadi, di sana lah Priyadi. Jadi saya tugas di BLK. BLK itu singkat dari Balai Latihan Kerja. Kami di bawah kami itu adalah UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah, di bawah naungan Dinprenaker Kabupaten Bogor. Bidang kami itu ada 4, salah satunya yang kaitannya dengan pekerja ini ada 3, yaitu PENTA, itu bagian pendaftaran tenaga kerja, dan bidang industri, ya, itu yang mengelola industri itu mohon pengemasan dan sebagainya, termasuk usulan-usulan peralatan. Yang terakhir ini BLK. BLK ini yang kami tangani selama ini, non sewu, saya di BLK ini baru 1 tahun kurang karena per 7 Januari itu dulu saya di BLK, jadi kurang-kurang 1 bulan itu 1 tahun, okay. Tapi kami dalam tahun ini sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di desa-desa. Tadi disampaikan tuh, ini kelihatannya ada pelatihan-pelatihan di desa-desa, tapi untuk kaum BBM, difabel nggak pernah dilibatkan. Yang jelas dari PLK non sewu untuk tahun anggaran ini non sewu karena yang memetakan itu ya dari atasan, tapi saya menyarankan dari Pak Lurah kalau memetakan peserta itu kalau ada difabel dilibatkan. Ternyata dalam pelatihan-pelatihan itu yang saya selenggarakan itu tidak ada difabel. Entah kurang apa. Padahal kami sudah manjurkan itu. Itu perlu ada rekom Pak mungkin. Makanya itu saya sudah wanti-wanti kepada Pak Kepala Desa. Ya. Bidang kami BLK itu ada 9 kegiatan pelatihan. Ya. 1 itu rias pengantin. Ya. Sudah saya selenggarakan di Sendang Mulyo, Kawen. Itu Pak. Nah, Pak Sri, ya. Di desanya Pak Sri sudah. Alhamdulillah berjalan baik, ya. Kemudian tata rias kecantikan lain loh dengan rias pengantin itu. Tata kecantikan itu salon, ya. Make up dan sebagainya perharian atau pesta-pesta, ya, lain. Nah, rias pengantin itu ada loto dan sebagainya itu, ya. Kemudian ada tata buga, ini tadi ya sudah saya lihat dari beberapa kecamatan ini tadi, ya. Ini sudah menyadarkan masalah tata buga tadi, ada pengemasan masalah prepaid dan sebagainya, itu termasuk salah satu kegiatan tata buga. Oke, nah di kami itu ada tata buga. Malah ini hari ini masih menyelenggarakan anggaran perubahan ini di desa Japah Kalinanas. Karena antisipasi sana itu kan mau ada tempat wisata Radu Gunting, makanya dilatih tata buga. Ya, biar nanti masyarakat di sana itu setelah pelatihan mereka punya skill, punya kemampuan untuk membuat ya tata buga itu yang dilatihkan itu biasanya itu sampai 60 sampai 50 dak. Karena pelatihan yang saya selenggarakan di desa-desa itu minimal 25 hari.
Kalau di APBN yang diselenggarakan di BLK itu sampai 1 bulan lebih. Termasuk ini ada ekoprint ini, kalau jenengan badhe mirsani di BLK ini juga anggaran perubahan. Ekoprint sama batik tulis. Nanti mau saya kolaborasi dengan ekoprint sama batik tulis. Nah ini mau tahap awal ini kami akan undangkan kemarin sudah dikunjungi Bu Aini. Nah, Bu Aini orang gembira sekali, ya, antusias sekali melihat kegiatan batik itu. Termasuk las ini di rutan ini saya menyediakan las ini di rutan. Nanti tujuannya adalah kalau masyarakat yang binaan ini, binaan lapas sudah kembali ke masyarakat, kalau punya skill nanti akan wirausaha lah istilahnya, wirausaha untuk secara kelompok atau berdiri sendiri jika bisa menambah kebutuhan keluarga. Jadi di samping tata buka menjahit juga ada, menjahit. Kemudian ada komputer juga, bordir ada, kemudian membatik tadi. Terus las tadi dan otomotif. Otomotif sudah saya laksanakan di Ngawen di Tembul kemarin, ya. Banyak. Kemarin dapat 28 kegiatan Pak APBD Pak. Ya, tidak perubahan. Tapi ternyata saya lihat itu tidak ada difabel yang masuk. Nah, makanya itu loh Pak. Itu perlu ada rekom. Tadi sudah disampaikan dari Pak Edi dan Pak Ganis ada rekom dari PMD betul itu. Nyatanya kepala desa enggak. Itu takutnya itu karena apa? Mungkin tidak jadi didoakan Pak. Kok udah gak mampu, ngerti loh Pak. Kayak mamanya las kita butuh tampilan dari fisik Pak itu. Kan juga gini loh Pak. Kalau kami sendiri kan berharapnya kalau mereka diberi kesempatan juga bisa Pak. Makanya seperti kemarin yang istrinya suaminya itu kan bisa naik call. Naik call itu bisa. Berarti walaupun toh nyopir, walaupun kan ada beberapa modifikasi juga kan. Makanya kan kalau kami berharap juga rekom ini sangat-sangat penting. Nah itu loh Pak. Makanya dari pihak kepala desa itu kan tidak memasukkan itu karena kenapa itu? Nah, itu. Padahal itu anjuran Pak Bupati kalau bisa difabel dimasukkan dalam penelitian itu. Saya sudah itu menyarankan pada kepala desa. Ngapunten dalam potong. Niku kalau di misalnya di pelatihan di Aker atau di Desa-desa Dagok itu ada cuklak-cuklisnya yang menunjukkan bahwa pesertanya itu harus rekomendasi dari desa enggak? Saya kira tidak. Berarti kan bisa saja misalnya gini di DPA jenengan kan pelatihan A untuk berapa orang? Misalnya kalau itu tidak ada orderan, kan bisa untuk dilimpahkan yang saya kira-kira pasti. Tapi juga teman-teman difabel ketika misalnya pelatihan ini kira-kira siap nggak gitu. Misalnya nonton sakit enggak Pak? Coba nanti berterang Pak Dir itu yang memetakan dari atas, Ya. saya tidak tahu. Mudah-mudahan nanti untuk yang nggak datang atau yang datang bisa minta satu alokasi atau berapa itu semoga di. Ya, sebab gini loh Pak, sudah kan difabel kalau bisa. itu nanti kan bisa Nah, kira-kira latihan dibutuhkan apa Pak kira difabel itu kalau bisa gini loh Pak. Kan sekarang sistemnya kan inklusi. Ya. Sesuai UU 68 tahun 2016 dan juga Perda Blura kan. Ada kuota 2% untuk melibatkan disabilitas dalam pelatihan maupun dalam konteks pemberdayaan ini loh Pak. Itu kuota 2% itu memang harus ada disabilitas kan di situ. Nah, itu nanti bisa menjadi sebagai acuan untuk pembuatan rekom ke beberapa kepala desa dalam multi konteks untuk melakukan pelatihan Pak. Mungkin bisa seperti itu Pak. Biar juga mereka diingatkan Pak, gitu loh. Selama ini yang kita harapkan kan selama kita musrenbang 2 tahun itu ya, musrenbang 2 tahun Pak, musrenbang keren 2 tahun itu kan semacam kita ada semacam apa namanya musyawarah, tapi dalam konteks pelaksanaan di lapangan disabilitas belum dilibatkan itu kan juga kita menganggapnya lucu gitu Kak. Niki ngeten Pak, ngapunten saya menanggapi biar tidak melebar ya, ke gitu. desa, Ya. biar tidak melebar ke desa karena saya takutnya ketika nanti bahasnya desa terus mindsetnya bahwa ini harus ada rekom dari desa. Masalahnya kan ADD Pak. Nah ini kan dari kalau dari dinas itu setahu saya yang koreksi belum bisa salah itu mungkin bisa Pak. Tapi gini wow saya menawi misalnya kalau sumber dana dari DBHCHT, sumber dana dari itu kan mungkin sudah ada yang lebih spesifik
lebih spesifik. Ini pelatihan untuk pegawai Petani tembakau. petani tembakau atau pegawai pabrik yang sudah di PHK misalnya, itu kan sudah ada juknisnya yang spesifik. Nah, itu kalau di dinas kalau tidak ada juknis atau juklatnya dari kementerian, itu insya Allah sakit Pak. Insya Allah sakit, mungkin ini akan ditampung dulu. Hasil rapat ini akan ditampung dulu teman-teman atau bapak-bapak dari OPD. Mungkin akan dipetakan kembali seiki tahun terlebih dahulu pelatihan ABCD. Saya tak ibu aku tadi Pak Makuk mau. Saya nyuruh bapak-bapak OPD. Untuk teman-teman ini orang kita sitok lah, biar kemudian entah itu pelatihan apa, tapi tetap harus melihat Pak, melihat apa jenis kira-kira pelatihannya yang pas nopo, terus mungkin apa jenis di pelatihan itu ada enggak aturan yang di atas apa jenis, kok kayak mas kalau di Papua ternyata aturan di atasnya seperti tadi, ini harus untuk petani tembakau, ini apa, ini biar dilihat dulu, dipetakan kembali teman-teman dari OPD, dipetakan kembali, ini kira-kira sakit, saya tolong lah untuk di nek niku sing pasti Pak, tapi kalau tidak pas amat dipaksakan. Saya yakin kalau tidak pas teman-teman dari DPM pun saya yakin akan memakluminya. Kalau memang bukan asal sih, kalau memang bukan asal, tapi kalau asal nek sakit gitu diakomodir lah orang kita. Misalnya pesertanya 50, orang kita 10, ngoten Mas Tri. Buat menawi ini bayangan saya, karena saya tidak tahu teknisnya di dinas seperti apa, bayangan saya seperti ini. Nyun koreksi buat menawi saya salah, ngoten mawon. Matur nuwun. Saya ini menindaklanjuti Mas Yanis untuk pelatihan saya yang anggaran DAU itu memang tidak ada ya batasan. Yang jelas persyaratan utama adalah masyarakat yang masih menganggur itu ya, belum punya pekerjaan yang tetap, karena BLK itu melatihkan tingkat dasar, jadi menekan skill atau keterampilan bagi masyarakat khususnya yang masih menganggur belum punya pekerjaan yang tetap, sehingga nantinya setelah dilatih mereka bisa mandiri, kemudian bisa menambah ekonomi keluarga. Nah, itu berarti kan makanya kami menekankan kepada Pak Kadis kalau bisa itu kan ditambah difabel itu. Ternyata tidak ada Pak itu makanya itu. Itu karena kenapa? Tadi langsung kirim mawon Pak, kalau masalahnya seperti itu langsung kontak mawon DPM Pak. Maksudnya gini, misalnya pelatihan 50 dan itu bisa untuk DPM untuk difabel. Langsung mawon kontak berapa persennya? 5. Iki aku pesertaku seket, aku jaluk 10 kanggo teman-teman difabel. Nah, gitu mawon Pak. Mata itu Pak. Coba nanti kalau insya Allah 2023 ya. Itu minimal. Program nggak tadi gitu. Lah, saya keluar harapan seperti ini. Minimal satu angkatan, satu kelompok itu kan saya 16 orang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sesuai dengan DPR kami. Ya. Paling enggak 2% lah Pak. 2% lah. Nah, kalau memang difabel mau mengikuti pelatihan yang di APBN itu harus datang ke Dimenaker atau BLK. Caranya harus daftar itu di online itu. Iya. Daftar, monggo lah. Tapi itu pelatihannya selama 1 bulan lebih. Lihat-lihat kegiatannya. Kalau produktif itu sampai 1 bulan 6 hari kan gitu kan ada SOP-nya. Iya. Yang jelas kalau APBN itu lebih dari 1 bulan. Tapi kalau yang di desa-desa, yang di AU itu memang harus 25 hari itu SOP kami sama saya 1 bulan. Tapi yang tadi yang disampaikan di BHCKT dan itu memang khusus. Ya khususnya benar. Itu memang nggak bisa. Kalau yang masyarakat yang di PHK yang tembakau, pada makanan. Makanya saya mengalokasikan tersebut kerjasama dengan pihak kelurahan. Ada nggak petani tembakau yang ternyata banyak sekali. Ini ya kita mantan nyegel bokeh. Iya, itu Pak. Mantan tembakau. Kita maklumi kalau etan itu Pak. Petani tembakau, jangan sewu nggih, kalau betul sakit. Kulo lah nggih alumni lho tembakau lho Pak. Terkait peralasan monggo lah.
Nah, peralatan ini yang jelas BLK itu tidak bisa mengajukan ya. Itu urusannya paling enggak aspirasi. Jadi mendapat aspirasi buat proposal, Pak Ketua sampaikan kepada Pak Bupati mesti ikut disiplin di perindustrian. Tanah hibah itu perindustrian. Karena BLK tidak menangani masalah itu. Nah, monggo. Mudah-mudahan nanti saya berupaya. Mudah-mudahan saya sebelum pensiun, jauh lagi ya. Tahun depan saya sudah pensiun. April sudah pensiun. Makanya Pak, saya berharap Pak Edi itu punya Pak Pri itu punya tinggalan teman-teman. Nah. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan nanti saya masih seperti Mas Yanis ya, masih tetap di Bapeda, saya juga tetap di BLK kan itu. Ayo tepuk tangan. Oke. Yang jelas usulan pensiun sudah di ACC Pak Heru sudah diadakan. Sip. Mudah-mudahan APBD ini stop sebelum Januari, ya, sehingga saya bisa anggaran. Akhir November. Ya alhamdulillah nanti Januari saya bisa melaksanakan kegiatan. Saya selempeng sebelum saya pensiun itu nanti. Jos. Pak Pri, kemarin kebetulan dari Bu Aini minta diadakan pada untuk kita. Cuma teman-teman kemarin saya diskusikan itu belum untuk pelatihan apa. Yang jelas kemarin itu juga biji siap yang pelatihan yang kaitan saya ya. Kemudian satu lagi di Jepang ya, itu kaitannya anyaman itu. Ini mau kita pilih yang mana atau dua-duanya. Karena teman-teman ini belum persiapan misalnya